Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beberapa hari belakangan ini Allah memberikan ujian lagi kepada kita. Sebagai bangsa, Allah menguji sebagian dari saudara-saudara kita, khususnya yang ada di daerah Cianjur, dengan ujian berupa gempa bumi. Saat gempa itu terjadi, saya sedang ada di daerah Jakarta Utara, lantai 6. Belum pernah saya nemu gempa model begitu. Biasanya gempa kanan kiri, ini gempanya atas bawah, kanan kiri. Panik, saya hubungi keluarga, bagaimana kondisi di rumah. Saya hubungi, saya cari informasi, oh ternyata pusatnya ada di Cianjur. Ratusan rumah, puluhan sekolah, ratusan tempat ibadah, baik masjid maupun musola hancur. Allah lagi-lagi ingin menguji kesetiakawanan sosial kita. Apakah hati kita tergerak untuk membantu mereka yang kesulitan, walaupun kita juga baru keluar dari kesulitan. Pandemi 2 tahun lebih mendera negara kita tercinta, melumpuhkan banyak sektor kehidupan, tapi kita tetap harus bangkit. Maka di mimbar yang mulia ini Al-Fakir menyerukan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya di antara kita yang mempunyai kelebihan harta dari kalangan orang-orang kaya, bantu saudara kita. Kepada seluruh pimpinan-pimpinan ormas Islam, bantu saudara kita. Kepada seluruh pimpinan partai politik, jangan datang cuma 5 tahun sekali pas kampanye, bantu. Setiap ada rakyat kesulitan, bantu. Jangan cuma obrol janji ke sana ke sini, datang 5 tahun sekali, setelah itu lupa. Jangan pernah berharap kepada negara, kita lakukan semampu kita. Berharap dapat bansos juga ujung-ujungnya dikorupsi, enggak perlu kita berharap sama negara. Kita lakukan apa yang kita mampu sebagai umat Islam. Maka di kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin memberikan satu narasi, satu cuplikan sejarah yang harusnya menjadi pelajaran kepada kita sebagai sebuah umat, agar setiap kita jatuh kita bangkit lagi. Agar setiap ada saudara kita yang terpuruk, kita yang di kanan dan kirinya memegang tangannya untuk kembali berdiri lagi. Jika khatib sedang berkhutbah, maka tidak ada yang dilakukan oleh jamaah kecuali mendengarkan khatib. Maka semua handphone, alat komunikasi harus disimpan. Simpan. Handphone kita simpan, kantongin dulu. Pak, yang masih megang handphone, Pak, tolong disimpan handphonenya, Pak. Sebentar. Setelah khutbah silakan melihat handphonemu, apapun terserah. Ketika ada orang ngantuk, Rasul bilang pindah tempat duduk. Supaya apa? Supaya enggak ngantuk, supaya bisa dengar khatib. Saking pentingnya, sampai ada orang main batu, apa kata Rasul? Lagha, sia-sia itu perbuatan. Saking pentingnya ketika ada orang berisik pun kita enggak boleh ngomong, "Nih diam," enggak boleh. Ya, maka di kesempatan yang singkat ini mari kita
Renungi salah satu cuplikan kisah sejarah hidup Rasulullah Muhammad SAW agar kita bisa bangkit dari keterpurukan kita apapun masalahnya. Dalam surah Al-Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin." Wala tahinu, jangan kalian merasa lemah. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian adalah orang yang paling tinggi derajatnya, paling agung kedudukannya, paling terhormat makamnya jika kalian adalah orang yang beriman. Jika kalian merasakan sakit, merasakan luka, faqad masal qauma qarhum misluh, maka sesungguhnya mereka juga merasakan luka, mereka juga merasakan sakit yang sama seperti yang kalian derita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah Allah pergilirkan hari itu di antara manusia. Wa liya'lamallahu alladhina amanu, dan agar Allah dapat mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, agar kalian diberikan kesempatan untuk menjadi syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jika kita hanya membaca ayat ini terjemahnya, mungkin semangat atau ruh dalam ayat ini belum bisa kita pahami. Tapi kalau kita baca ayat ini dengan konteksnya, saat apa Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah dan para sahabat? Saat perang yang sangat luar biasa berat, lebih berat dari perang Badar. Perang Badar 313 orang kaum muslimin menghadapi 1000, selisihnya enggak nyampe 700. Di perang ini 700 kaum muslimin menghadapi lebih dari 3000 kaum kafir Quraisy. Perang Uhud adalah perang balas dendam karena Hindun binti Utbah, ayahnya mati dibunuh di perang Badar. Semua orang-orang kafir Quraisy yang saudara mereka mati dibunuh di perang Badar, mereka balas dendam. Kumpulkan semua harta kekayaan mereka, mereka persiapkan tenaga mereka, mereka kuatkan pasukan mereka. Mereka ingin membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Tujuannya untuk menghapuskan Islam dari muka bumi. Sampai berita ini kepada Rasulullah, semua orang yang beriman, orang Islam diperintahkan untuk ikut berjihad. Berangkatlah 1000 orang kaum muslimin, laki-laki. Ternyata di pertengahan jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Pengkhianatan dari orang munafik. Orang munafik ini bagaikan duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, enggak suka ngelihat kita senang, suka ngelihat kita susah. Itulah orang munafik. Apa yang dilakukan gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul? Namanya bagus, Abdullah, hamba Allah, kelakuan hamba setan. Apa kata Abdullah? Musuh 3000 orang, kita hanya 1000. Persenjataan mereka lebih kuat, sokongan dana mereka lebih dahsyat. Kita melawan mereka, itu namanya setor nyawa. Pulang semuanya, pulang. Balik badan 300 orang, tinggal 700. 700 banding 3000, seperempatnya pun gak ada. Tapi apakah Rasulullah berhenti? Rasul tempatkan 40 orang pemanah di atas bukit Uhud. Rasul pesankan kepada mereka, jangan kalian turun dari bukit ini
Sampai kalian lihat musuh pulang ke kampung halaman mereka. Sampai perang benar-benar selesai. Jangan kalian turun dari bukit ini walaupun kalian melihat kami sudah menang. Jangan kalian turun dari bukit ini walaupun kalian melihat kami mati dimakan burung pemakan bangkai. Jangan turun dari bukit ini. Di luar dugaan, 700 kaum muslimin bisa memukul mundur 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy di awal peperangan. Allahu Akbar. Berantakan pasukan kaum kafir Quraisy, bertebaran harta mereka di mana-mana. Lupalah pasukan yang ada di Bukit Uhud akan pesan Rasulullah. Mereka turun. Padahal ada paling tidak sekitar 5 atau 8 orang sahabat yang sudah lama masuk Islam. Mereka berpesan, jangan turun. Rasul larang kita turun. Jangan turun. Turun juga puluhan orang itu. Dia sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, muter otak. Akhirnya diputar itu pasukan 1 batalion lewat belakang Bukit Uhud. Terpukullah akhirnya semua sahabat yang ada di Bukit Uhud dan yang sudah turun syahid fisabilillah. Lalu akhirnya kaum muslimin berada dalam posisi terjepit. Dari ujung sana kaum kafir Quraisy yang tadinya sudah lari pontang-panting tunggang langgang, mereka kembali. Sementara 1 batalion Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin, berada di tengah. Kaum muslimin tersudut. Akhirnya kaum muslimin bersudut ke tempat yang lebih jauh. Ternyata di situ sudah disiapkan lubang oleh orang munafik. Jatuhlah Rasulullah ke lubang itu. Terbunuhlah seorang sahabat yang mukanya mirip dengan Rasulullah. Mereka dengan bangga mengatakan, Muhammad telah mati, kita telah menang. Jatuhlah mental kaum muslimin. Bahkan orang sekaliber Umar ibn Khattab jatuh mentalnya. Rasul sudah wafat. Untuk apa lagi kita hidup? Rasul sudah wafat. Sekuat tenaga Rasulullah bangkit dari lubang itu. Aku Muhammad, aku Rasulullah, aku belum mati. Allahu Akbar, takbir mereka. Senang mereka. Tapi di tengah kesenangan itu Rasul jadi target. Semua orang kafir Quraisy yang ada di sekeliling Rasul berusaha membunuh Rasul. Dan sahabat yang ada di samping Rasul menjadi tameng hidup untuk membela Rasulullah. Tameng hidup mungkin bisa untuk tombak dan pedang, tapi tidak bisa untuk panah. Kenalah pipi beliau, tembus tanggal 3 geraham beliau, berdarah-darah luar biasa, bolong pipi beliau. Buat siapa? Buat kita. Sampai akhirnya Hamzah bin Abdul Muthalib wafat, syahid fisabilillah. Kaum muslimin terpukul, mundur semuanya. Mundur semuanya. Orang kafir Quraisy yang merasa sudah menang, mereka merayakan kemenangan mereka. Hindun binti Utbah dengan segala dendam dan kemarahannya, dia samperin jasad Hamzah bin Abdul Muthalib, dibelah dada sampai perutnya, diambil jantungnya, dikunyah, dilepehin di depan Rasulullah. Rasul melihat dari kejauhan, sedih. Orang yang selama ini membantu Rasulullah, orang yang selama ini menjadi tameng hidup, membela apapun yang dilakukan Rasulullah, kini sudah tiada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyamsaskum qarh, Allah tidak mengatakan kalah. Allah mengatakan luka. Karena jika dikatakan kalah, kaum muslimin belum kalah. Pertama, tujuan mereka membunuh Rasul. Rasul tidak terbunuh. Yang kedua, orang menang perang biasanya dapat ghanimah. Mereka nggak dapat ghanimah. Yang ketiga, orang menang perang biasanya dapat tawanan perang. 1 orang pun kaum muslimin nggak ada yang ditawan oleh mereka. Dari sisi apa mereka mau mengklaim bahwa mereka menang? Tapi Rasul mendapat luka. Iya. Luka di atas luka, di atas luka, di atas luka. Luka karena pengkhianatan, luka karena menghadapi pasukan yang luar biasa, luka fisik, luka hatinya karena paman yang selalu membela beliau akhirnya mati.
dalam kondisi yang sangat luar biasa mengenaskan. Luka di atas luka. Tidak ada satupun kaum muslimin yang pergi dalam perang Uhud lalu pulang tanpa membawa luka. Setiap mereka membawa luka di fisiknya. Ada sahabat yang 20 luka. Ada yang paling banyak 80 luka. Ada 2 sahabat yang ketika sampai rumahnya, sampai di kasur, tidur nggak bangun lagi. Nggak kuat bangun. Luka di mana-mana. Sabetan pedang, tombak. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang pergi perang Badar, perang Uhud, lalu pulangnya tidak membawa luka. Apa sudah selesai? Belum selesai. Justru setelah mendengarkan ayat ini, iyam saskum korhum faqad masal qaumal korhum misluh. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat salat subuh beritahukan kepada seluruh sahabat, siapapun kalian yang kemarin ikut perang Uhud, kita berangkat lagi. Allahu Akbar. Luka belum sembuh, baru kemarin perang, langsung disuruh berangkat lagi oleh Rasulullah. Sebagian yang lain yang kemarin gak ikut perang Uhud, yang ikut pulang bareng orang munafik, pengen ikut perang. Ya Rasul, saya juga izin. Gak. Perang Uhud ini hanya dilakukan oleh orang yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Tidak lari dari medan perang, tidak membuat sedih Rasulnya. Perintahkan oleh Rasulullah para sahabat mengumpulkan kayu bakar. Semua mereka mengumpulkan kayu bakar. Diperintahkan sebar ke 50 titik, sebar ke 50 titik di sekitar Bukit Uhud. Perintahkan bakar, dibakar oleh para sahabat. Sehingga tampak api yang luar biasa di malam hari itu. Sementara di kalangan kaum kafir Quraisy mereka bingung. Di kemah-kemah mereka bertanya, kita ini menang apa kalah? Dibilang kalah mereka luka, dibilang menang kita nggak dapat apa-apa. Kita serang apa enggak nih? Serang. Tapi lihat dulu. Dikirimlah mata-mata, dilihat 50 titik terang di mana-mana. Kaget mereka. Muhammad dapat pasukan baru. Lah sedangkan ngadepin 700 orang aja segini malang melintang kita ngadepin. Apalagi kalau ditambah pasukan baru. Pasukan yang lamanya juga ikutan. Allah Akbar. Gemetar hati mereka. Terpaksa mereka pulang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, kemaksiatan sekecil apapun yang dilakukan oleh kita sebagai pribadi bisa menyebabkan masalah bagi umat Islam secara keseluruhan. Maka tinggalkanlah kemaksiatan itu secara totalitas tanpa tapi. Yang kedua, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kita memenangkan peperangan atau kalah. Yang dituntut adalah kita berjuang semampu kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Betapa banyak orang yang sedikit dapat mengalahkan orang yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Yang keempat, ala innal quwwata lillahi jami'a. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah milik Allah semuanya. Orang-orang kafir punya 9 naga, kita punya ratusan ribu naga. Jutaan naga kita punya. Semua umat Islam itu naga. Hebat semua kita. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Allah semuanya. Kita cuma bikin mancing Allah gimana caranya. Allah punya alasan buat bantu kita. Yang kelima yang perlu kita contoh dari para sahabat adalah ruhul istijabah. Semangat mereka untuk menyambut panggilan Rasulullah. Rasul tidak memanggil mereka dalam kondisi sehat. Rasul memanggil mereka di titik nadir kelemahan mereka. Dalam kondisi lemah, luka parah, Rasul panggil mereka berangkat. Seperti itulah kaum muslimin. Ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada jawaban mereka kecuali sami'na wa ata'na. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina syafiina qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa semua pemimpin-pemimpin kami, dosa para ulama kami, ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, gerakkanlah hati orang-orang kaya dari kaum muslimin untuk membantu saudara mereka. Gerakkanlah hati para pemimpin ormas Islam, gerakkanlah hati para pemimpin partai politik Islam, gerakkanlah hati para penguasa kami agar mampu menyelesaikan masalah yang ada di negeri ini satu demi satu, ya Allah. Ya Allah, satukanlah kaum muslimin dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Satukanlah kaum muslimin dalam ukhuwah Islamiyah, ya Allah. Jangan biarkan siapapun mencerai-beraikan persatuan mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.